Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إني استودعتك بما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب العالمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat malam hari ini untuk melaksanakan kewajiban salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah. Dan kemudian insyaAllah kita akan lanjutkan rutinitas belajar fikih kita sampai pada pembahasan bab mandi kemarin. Dan kita akan melanjutkan sunnah-sunnahnya mandi. Lalu kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang najis. Qala al-muallif musannif berkata rahimahullah rahmatal abrar, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fi dharain amin. Sunanul ghusli, sunnah-sunnahnya mandi. Katsiratun minha, banyak sekali di antaranya. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah, tapi dengan syarat bukan dilafadzkan ketika kita mandi di dalam toilet. Ada toilet, ada kamar mandi, dua hal yang berbeda. Toilet adalah tempat di mana kita buang hajat. Kalau kamar mandi, kamar atau tempat yang dikhususkan untuk mandi saja. Tidak ada tempat yang digunakan untuk membuang hajat. Maka tempat tersebut boleh kita melafadzkan bismillahirrahmanirrahim atau yang lainnya, karena tidak disebut WC. Namun apabila tergabung keduanya, di situ ada toilet, di situ ada kamar mandi, maka dihukumi WC, dihukumi toilet, karena ada tempat buang hajat. Maka tidak boleh melafadzkan bismillah atau doa-doa yang lain. Maka kesunahan tersebut diamalkan dan dilaksanakan di dalam hati saja, tidak diucapkan, dilintaskan di dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita punya dua tempat di rumah yang beda pintu, beda tempat. Satu khusus untuk buang hajat, disekat dengan dinding, lalu ada pintu baru khusus untuk kamar mandi, karena itu kamar mandi. WC, toilet, tempat buang hajat beda namanya, maka beda fungsi dan amalannya. Kalau kita berada di kamar mandi boleh bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa yang lainnya, karena itu hanya tempat yang digunakan untuk bersuci dan disiapkan air, hanya saja disekat dengan dinding. Beda halnya dengan WC. Di situ yang dimakruhkannya atau tidak dianjurkan untuk membaca doa dan lain sebagainya, karena tempat di situ memang kotor. Di situ ada tempat buang hajat, maka tidak diperbolehkan membaca doa dan lain sebagainya. Maka kita lihat apa kondisi di rumah kita, apakah WC pisah atau nyatu. Kalau berpisah, maka boleh kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Andaikan tidak, maka cukup dilintaskan di dalam hati. Yang kedua, siwak. Disunahkan juga siwak, yaitu menggunakan, kalau tidak ada alat siwak pada umumnya, pakai sikat gigi tidak apa-apa. Walakin bin niyah, kata para ulama, sah-sah saja kita siwak dengan sikat gigi.
maka fadilahnya kita mendapatkan keutamaan sunnah siwak dengan caranya niat. Jadi sikat gigi, sebelum sikat gigi niatkan, saya niat siwak karena mengamalkan sunnah. Jangan hanya sikat gigi begitu saja tanpa disertai dengan niat, maka hukumnya biasa saja, tidak ada nilai ibadah. Maka hukumnya hanya membersihkan apa yang ada di dalam gigi kita. Namun disertai dengan niat, yaitu niat mengamalkan sunnah Rasulullah, maka bernilai ibadah. Dan mandi ini para ulama sangat perhatian. Mereka terkadang mandinya setiap sebelum salat. Jadi 5 kali salat, 5 kali mandi. Ditambah lagi kalau seandainya mereka salat sunnah sebelum salat sunnah mereka pun mandi. Setiap kali sebelum beribadah mereka mandi. Padahal tidak capek, padahal tidak berkeringat, padahal tidak bau, padahal tidak ada kerjaan yang berat bagi mereka. Kerjaan mereka adalah dakwah, duduk di majlis, menghadiri acara ini dan itu, dan tidak begitu membuat mereka bau atau keringatan dan lain sebagainya. Tapi mereka mandi. Kenapa? Demi menghormat kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, agar dirinya terlihat indah karena akan bertemu sang kekasih, karena akan berjumpa dengan sang idola. Maka layak, pantas bagi dia untuk memperindah, mempercantik dirinya. Jadi dihiasi dengan wewangian, dihiasi dengan pakaian yang indah. Sebagaimana kita tahu Al-Imam Malik, jangankan beliau sebelum salat, Imam Madhab Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana qabla an yu'allima al-haditha ightasala awalan. Sebelum beliau mengajarkan satu hadis, maka beliau mandi dahulu. Idza jaa ilaihi dhaifun qala li khadimihi hal jaa li ajli al-fiqh aw at-tauhid aw al-hadith. Idza jaa li ajli al-hadith fa'murhu an yanqudhani fa innani aghtasil awalan. Kata beliau, andaikan ada tamu yang datang ke rumahnya, maka pembantunya disuruh tanyakan dulu kepada tamu yang datang, apa hajatnya. Kalau hajatnya ingin belajar atau bertanya tentang fikih, tentang tauhid, tentang tafsir dan lain sebagainya, maka aku akan segera menjumpainya. Tapi kalau dia ingin bertanya tentang ilmu hadis, maka aku akan mandi dahulu, aku akan rapi-rapi dahulu, aku akan mempercantik dan menghias diriku terlebih dahulu. Kenapa? Demi memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap sebelum belajar hadis mandi, sebelum belajar hadis mandi, begitu terus. Bahkan ada orang yang ingin bertanya, sebelumnya harus ditanyakan dulu hadis atau bukan. Kalau hadis, mandi dulu dia, bersih-bersih. Kenapa? Menghormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah meninggal, kata para ulama di dalam ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Kalaulah ayat ini berlaku hanya di zaman sahabat, maka pantas. Namun apakah berlaku di zaman sekarang yang sudah Rasulullah meninggalkan kita, beliau sudah wafat? Maka kata para ulama, dengan adanya hadis Rasulullah, ketika dijelaskan, ketika dipaparkan dan diterangkan oleh mereka para ulama, tidak boleh di antara kita ada yang teriak, apalagi di majlis, apalagi di masjid, apalagi di acara-acara maulid dan lain sebagainya. Ketika dibacakan hadis Rasulullah, maka haram yang mengangkat suaranya di atas suara orang alim tersebut. Walaupun andaikan menyamai, sama-sama ngomong belakang misalnya, maka haram. Kenapa? Karena suara tersebut meninggikan atau lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagai bentuk adab. Kembali ke bab kita, mereka sangat perhatian dengan mandi.
dan mandi, ya, bahkan andaikan di musim-musim dingin sekalipun tetap disunahkan kita untuk mandi agar apa? Tetap dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar, dalam keadaan wangi. Karena kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tak ada nafsu, tidak ada keinginan syahwat, tidak ada keinginan makan minum, maka seluruh anggota tubuhnya wangi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia pasti akan keringatan, akan berdaki ketika dia tak mandi. Seganteng apapun, secantik apapun, tetap ketika dia tak mandi akan bau. Maka banyak produk-produk, adalah skincare, adalah minyak wangi, parfum ketek, parfum kepala, parfum badan, lebih seluruh anggota badan kita ada parfumnya, ada produk-produknya, menunjukkan bahwa manusia bau. Pada asalnya, pada dasarnya manusia itu bau, manusia itu tidak ada wangi-wanginya sama sekali. Karena ada produk-produk inilah, adalah parfum ketek, Rexona dan sebagainya. Rambut kita kalau nak kita kasih wangian, aromanya luar biasa. Agar menghilangkan itu semua, maka kita sering-sering mandi. Bukan untuk hal yang lain. Pertama, untuk menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan ada sebagian sampai mendapatkan julukan di sisi Allah sebagai rihul misik, syababul misik, pemuda yang baunya seperti bau kasturi. Karena dia mandi tapi sebelumnya melakukan hal yang sangat luar biasa. Ini pemuda yang sangat tampan, pemuda yang sangat gagah perkasa, pemuda yang menjadi idaman seluruh wanita pada zaman itu. Pantungnya luar biasa. Maka dia dijebak oleh salah seorang perempuan yang ingin melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah dengannya. Dipanggil perempuan tersebut untuk datang ke rumahnya dengan keperluan yang sangat mendesak. Ya, maka laki-laki tersebut tidak tahu apa-apa. Karena ada panggilan, maka beliau datang ke rumah tersebut. Tidak disangka di dalamnya ada seorang perempuan. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, maka dikunci pintu-pintu itu. Maka mau tak mau laki-laki tersebut berada di rumah tersebut dan tidak bisa keluar. Maka dia cerdas, ya, pada saat sudah berhadapan dengan wanita tersebut, maka wanita tersebut mengajak untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Laki-laki ini cerdas. Ini perempuan lihat aku karena aku ganteng, karena aku wangi, karena aku gagah perkasa. Itu yang membuat dia selera denganku. Itu yang membuat dia jatuh cinta denganku, sehingga dia ingin melakukan hubungan denganku. Gimana ini supaya aku terhindar dari perbuatan zina ini? Ini diajak oleh perempuan yang wanitanya pun cantiknya luar biasa, tapi dia punya iman kuat, dia punya iman luar biasa. Apa yang dia lakukan, Mbak? Kata dia, wahai perempuan, izinkan aku untuk pergi ke WC sebentar. Aku ingin berhias diri, aku mempercantik diriku dengan wewangian, dengan membasuh badanku terlebih dahulu agar lebih wangi dan lebih indah. Kau lebih cinta dan lebih suka denganku. Maka perempuan itu percaya, dikiranya sesuai dengan apa yang dikatakan. Sampainya di WC, dia masih berpikir, ini cara apa supaya perempuan ini tidak selera lagi denganku. Maka dia kembali, aku ini manusia. Manusia ini pada dasarnya terbuat dari tanah. Tanah ini bau, tanah ini tidak ada harganya, hanya saja dihiasi dengan zahir. Maka apa yang dilakukan? Dia pecahkan itu toilet. Koslet itu dipecahkan sama dia. Dipecahkan sekeras-kerasnya. Akhirnya keluarlah semua kotoran-kotoran tersebut. Setelah keluar kotoran-kotoran tersebut, maka dia mengambilnya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya, dari mulai ujung kepala sampai ujung ke kaki. Kira-kira bau ke tak? Kalau pengen nak tahu rasanya, silakan coba. Akhirnya dicoba sama dia dari atas kepala sampai ujung ke kaki, diusapkan dengan kotoran tersebut. Akhirnya dengan cara tersebut, lalu dia menemui perempuan itu.
Tak berkata apa-apa perempuan tersebut. Kamu nyerang gila ya? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa baumu luar biasa? Kenapa kamu berlumuran dengan kotoran-kotoran yang najis, kotoran-kotoran yang sangat bau? Pergi kamu. Aku tidak selera dengan kamu. Akhirnya berhasil ya. Akhirnya perempuan tersebut tak selera lagi, keluar dia. Akhirnya ketika meninggal, subhanallah, dia ditempatkan oleh Allah di tempat dengan tempat yang begitu indah. Aromanya seperti aroma misik, diganti oleh Allah ketika bertemu dengannya. Nah, itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang menjaga iffah, harga diri atau menjaga kehormatannya demi agama. Ya kan? Itu luar biasa. Itu iman yang paling berat diuji. Sehingga kalau kita baca hadis 7 golongan yang Allah beri naungan nanti di hari kiamat, salah satunya adalah perempuan, ya, laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berzina. Perempuan tersebut punya nasab yang baik, kemudian memiliki paras yang cantik, tapi dikatakan oleh laki-laki tersebut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Di antara 7 golongan itu yang paling terbaik. Golongan pertama imam adil, belum apa-apa. Yang kedua laki-laki atau anak muda yang kehidupannya di masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah. Mulai dia muda dari umur 17 sampailah sebelum 30. Umur muda, syabab, digunakan untuk taat kepada Allah, tidak berfoya-foya jalan ke sana dan kemari, maka dia termasuk orang yang mendapat naungan di sisi Allah. Nanti bagian salah satunya adalah seseorang yang diajak oleh perempuan yang punya paras cantik, yang punya nasab yang baik, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu golongan yang paling utama di antara 7 golongan. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita mungkin tidak seperti itu, karena itu rezeki. Bila lagi rezeki kan, alhamdulillah. Paling tidak itu membuat kita termotivasi agar senantiasa menjaga diri kita dari apa yang Allah haramkan, dan Allah pasti akan bantu dan beri hal yang istimewa. Itu sudah pasti, ya kan? Yang selanjutnya istiqbalul kiblat. Kalau bisa mandinya menghadap kiblat. Maka sebelum buat WC atau kamar mandi, walaupun tidak menghadap kiblat, paling tidak kita tahu mana arah kiblat saat mandi, mengarah ke situ. Ghusl kafain, membasuh kedua telapak tangan sebelum mandi, usap-usap dulu. Yang ketiga kumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan dikeluarkan lagi. Yang ketiga buang air kecil dulu sebelum mandi. Sebelum mandi buang air kecil dulu. Kemudian yang ke-8 izalatul qadar qablahu, bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada. Jangan pada saat sedang mandi, sedang nyembur, sebelumnya dibersihkan dulu. Yang ke-8, yang ke-9 wudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi atau tengah-tengah mandi. Lupa setelah mandi. Kalau lupa agak sampai akhir, udahlah. Mana mungkin kita nak ngulang lagi mandi kan? Tak apa-apa. Terlambat dah. Ta'ahudul ama'atif, menyela-nyela bagian yang terlipat. Terkadang kita kalau badan kita gemuk, ada yang terlipat badan itu. Itu harus disela-sela. Dikhawatirkan tidak masuk, maka harus disela-sela, dipijit-pijit. Takhlilus sya'ar, menyela-nyelai rambut kita, dipijit-pijit badannya. Yang ke-12 adalah dipijit-pijit. At-tayamun, dimulai dari sebelah kanan dulu kita simbor, baru sebelah kiri. Dari sebelah, berarti ambil centong tangan kiri, simbor sebelah kanan, atau sebelah kanan, bisa gunakan sebelah kanan, centong sebelah, badan sebelah kanan. Sunnah yang ke-14 at-taslis, tiga kali. Jadi pada saat simbor 3 kali, bersihkan badan lagi 3 kali lagi. Al-mualah, beraturan an yaghtasila mastural aurah. Ini hendaknya dia mandi dalam keadaan menutup aurat. Kemarin sudah kita bahas mana batas aurat kita. Kalau kita bersama
orang sesama laki-laki, maka aurat kita antara pusat dan lutut, antara kita sesama laki-laki. Aurat kita bersama mahram kita sama pusat sampai lutut. Mahram kita sama istri kita, la aurata laha, maka tidak ada aurat. Kemudian perempuan, aurat perempuan bersama mahram sama, baina surra wal rukbah. Perempuan dengan yang bukan mahram, perempuan dengan yang bukan mahram, maka dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya harus tertutup. Kalau pakai cadar masih khilaf bainal ulama, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, menganjurkan saja. Kemudian perempuan dengan mahram, dengan adiknya, dengan kakaknya, abangnya, maka bainus surrah war rukbah, dari lutut sampai pusat. Sama seperti laki-laki, dia perempuan dengan sesama perempuan tapi yang muslim, perempuan dengan perempuan yang muslim, sama bainus surrah war rukbah, antara lutut dan pusat. Kemudian perempuan muslimah dengan kafirah, perempuan bertemu dengan perempuan yang kafirah, tidak beriman kepada Allah, maka seluruh wajahnya ditutup. Kemudian perempuan yang sedang bekerja, perempuan lahu mihnah, perempuan yang sedang bekerja dan berkumpul dengan ajnabiyat, laki-laki yang bukan mahram, maka juga wajib ditutup semuanya. Maka hati-hati pada saat adik kita atau kakak kita, istri kita yang masih buka auratnya, itu adalah kewajiban orang tua kita. Ini kewajiban kita semua sebagai seorang suami. Andaikan satu rambut dapat menarik mereka ke dalam api neraka, apakan lagi seluruh rambutnya terbuka, seluruh auratnya terbuka, maka lebih berat lagi tanggung jawabnya. Sebelum dia masuk ke dalam api neraka, maka ditanya dulu, siapa di atasnya, siapa suaminya, tak ada suaminya, siapa abangnya, tak ada abangnya, siapa kakeknya, tak ada kakeknya, siapa adiknya. Maka seluruh mereka yang bertanggung jawab akan ditanya lebih dahulu oleh Allah, nanti sama-sama akan dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Itu sekarang menjadi apa? Dosa yang kecil katanya. Sudah menjadi dosa yang kecil, kata dia apa? Sudah dianggap biasa. Apa kata para ulama? Al khairu khairu wa in tarakahu katsirun minan nas, wa syarru syarru wa in fa'alahu katsirun minan nas. Keburukan selamanya tetap keburukan, walaupun banyak orang yang melakukan. Buka kerudung, oh itu hal biasa kita lihat di sini. Itu tetap keburukan, jangan kita anggap itu halal. Jangan sampai kita beranggapan itu tidak mungkar. Man radhiya bil munkar munkar. Siapa yang ridha terhadap kemungkaran, maka dia mendapat dosa mungkar juga. Dia lihat di depannya ada kemungkaran terjadi, dia ridha, tidak marah, tidak ada ghirah, hatinya biasa saja. Hatinya tidak ada marah, hatinya malah setuju. Berarti dia sama-sama ikut punya andil di situ, masih punya ikut dosa. Apalagi dia yang bertanggung jawab, apalagi dia yang menyetujuinya. Ada maksiat, dia yang menyetujuinya. Wal'iyadzubillah, double dosanya. Maka paling tidak kata para ulama, kalau dia bukan, kata Rasulullah, kalau kemungkaran tersebut sulit kita cegah, udah ingkari saja dalam hati. Kalian salaman dengan yang bukan mahram, itu haram, bukan mahram. Salaman hukumnya haram, walaupun banyak orang yang melakukan, tetap haram. Tidak lalu berubah menjadi halal karena banyaknya orang yang melakukan. Maka jangan kalian ridha, kalian salaman, tetap salaman, misalnya tidak bisa sudah. Tapi hati harus ingkar, hati harus tetap taubat kepada Allah. Agar apa? Agar dosanya tidak menjadi dosa yang besar, tidak meremehkan dosa, tidak menganggap kecil dosa. Jadi langsung istighfar. Ini dosa besar, ini dosa, anggap itu dosa. Nah, kata Rasulullah dalam hadis, dosa besar adalah
dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan. Kalau masih bersembunyi, itu masih belum. Ini terang-terangan, tidak menganggap sebuah dosa. Wal'iyadzubillah. Nah, maka dari itu perlu belajar gitu, perlu mengkaji ilmu Rasulullah agar keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan jaga diri keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, satu rumah kalian dahulu. Kalian mampu ajak paman, ajak bibi, mampu lagi ajak tante, ajak cicit, semuanya mampu, baru tetangga, keluarga kalian jaga dahulu. Kalau sudah kalian jaga, baru kalian ke arah atau ke tempat yang lebih jauh. Kalau masih belum, berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita meninggal dengan jariah anak yang berdosa atau istri yang berdosa. Karena sebab kita berada dalam kubur, pahala udah banyak, salat dah lengkap, sedekah dah banyak, haji dah lengkap, kita tahu istri kita masih belum dalam keadaan menutup hijab, anak kita masih belum menutup dirinya, masih belum menutup dengan hijab. Akhirnya tiap hari dapat kiriman dosa. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu, jagalah keluarga-keluarga kita. Kemudian, anna yanqusama'un ansa', air tidak kurang dari 1 sa'. An yaqtasila fi mahallin la yanaluhu fihi ar-rasyas. Kalau bisa jangan sampai percikan atau tetesan dari air tersebut naik lagi ke badan kita. Artinya tempat lantai yang bisa menyerap atau porselen, namun tidak terlalu tidak sampai naik lagi cipratan ke badan kita karena kecilnya tempat tersebut. Nah, itulah sunnah-sunnah wudu. Kita lanjut kepada pembahasan najis. Mungkin nanti ada pertanyaan 10 menit sebelum azan. Najis ada 3. Bagaimana cara mensucikannya dan bagaimana cara membedakannya. Kadang kita di rumah ada anak kita yang masih bayi, kadang ada kotoran ayam, ada yang miara kambing, tak tahu adalah sedikit kotorannya masuk ke rumah. Bagaimana kita cara membersihkannya? Cukupkah dengan air, siram, dilap? Atau harus betul-betul bersih sebersih-bersihnya, pakai sabun sampai tidak ada bau dan aroma atau warna sama sekali? Terkadang juga di rumah kita WC berdekatan dengan dapur. Jadi WC dekatan dengan dapur. WC-nya kecil, mau tidak mau cipratan-cipratan tersebut pada saat kita mandi atau pada saat kita buang hajat masuk dalam dapur kita. Kadang-kadang juga pada saat hujan rumah kita miara ayam, banyaklah kotoran sampai aromanya menyebar ke rumah kita, ya kan? Ataupun nanti ada orang yang bakar sampah, kadang ada orang bakar sampah, maka aroma tersebut, asapnya kita tahu nempel ke badan kita, nempel ke baju kita. Kemudian juga sering terjadi pada saat hujan, cipratan tersebut naiklah, kita pergi ke masjid kan, motoran bermotor biasanya, ya kan? Cipratan demi cipratan naik ke kaki kita lah, searang kita lah. Atau pada saat kita ke WC, tahu-tahu kita selesai dari WC, seorang basah. Ya Allah, ngapa basah ini najis ke enggak? Nah, itu semuanya akan kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama, kata musannif, al-ula an-najasatul mughalladhah, najis yang paling berat. Ini sudah diketahui semua. Hiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, yaitu najisnya babi dan najisnya anjing, tidak ada bedanya. Anjing, babi, selama tersentuh dengannya, maka wajib bagi kita membasuhnya dengan 7 kali basuhan, 1 kalinya dengan tanah. Namun ada di antara keduanya yang basah. Kalau sama-sama kering, maka tidak menjadi najis. Contoh, anjingnya basah mulutnya, kita kering, atau wadah kita, piring kering, maka najis karena anjingnya
basah. Anjingnya kering sekarang, piringnya pun kering, maka dua-duanya kering, tersentuh oleh anjing, tidak apa-apa, itu tidak najis karena sama-sama kering. Tidak mesti badan kita ya. Artinya anjing atau babi tersebut tersentuh dengan apapun dari benda-benda yang suci yang akan kita gunakan. Tak mesti badan kita. Tak tahu dia ke rumah, punya tetangga, tak sengaja kan, tetangga kita banyak di antaranya yang non-muslim, akhirnya masuk ke dapur, tak tahu anjing tersebut dengan lidahnya, kalau lidah sudah pasti basah, tidak perlu tengok lagi, kalau lidah kita tengok, tak tahunya lidah, dengan lidah dia menjulurkan lidahnya dan menjilat wadah, entah itu piring, entah itu gelas, entah itu apa yang ada di dapur, dengan lidahnya, maka otomatis wadah tersebut, tempat tersebut dikenai hukum najis mughalladhah namanya. Maka jangan kita pakai, atau jangan hanya kita bersihkan dengan air tersimbur-simbur kasih sabun, tidak. Kenapa harus dengan tanah, kata para ulama? Oh, ternyata mereka para ulama meneliti dari jilatan anjing tersebut ada penyakit, dan penyakit tersebut berbahaya. Kalau kita tidak mencegahnya, bisa infeksi, bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan itu sangat berbahaya. Mereka mengetahuinya dari para dokter. Maka kata dokter, itu semua bisa hilang. Kalian bisa menanganinya dengan cara dicampur dengan tanah. Jadi air dulu kita bersihkan. Misalkan ini air, ini sudah tersentuh anjing, kita bersihkan dulu dengan air tersimbur. Nanti ada air campur dengan tanah. Bukan tanahnya begini, enggak, tapi air tadi dicampur, diaduk. Setelah diaduk, setelah ukuran berapa, yang penting cukup. Tak mesti gak banyak-banyak, secukupnya diaduk sampai rata, baru disimbur. Bukan tanahnya saja, bukan tanahnya kita ambil, enggak, tapi dicampur dengan air, lalu bersihkanlah tempat tersebut. Insya Allah tempat tersebut sudah steril lagi, bersih lagi dari kotoran anjing yang berpenyakit. Itu jilatan saja, apalagi dijadikan sosis, dijadikan daging makanan. Babi juga demikian, ya kan? Innal far'a bayatubal akhas min aslihi bin najasah. Dan juga kalau seandainya ada anjing yang kawin sama kambing, bisa gak tidak? Mungkin lah ya. Contoh saja dijelaskan di sini. Kalau seandainya ada anjing yang kawin sama kambing, tahu lahir kambing, apakah kambing tersebut dihukumi suci ikut kambing tadi atau ikut ayahnya yaitu anjing? Maka hukumnya tetap najis, hukumnya ikut anjing. Salah satu dari keduanya dihukumi kepada yang anjing atau babi. Nanti babi misalnya kawin dengan sapi, tak tahu lahir sapi, maka sapi hukumnya najis, dihukumi kepada yang besar. Kambing dengan babi sama juga, maka dihukumi najis. Kambing dengan kambing barulah suci. Mungkin dah bosan dah kambing sama anjing sama dia, ya lah, nak nyoba yang halal ya, kata dia kan. Kata dia orang muslim ini suka makan kambing, apa-apa acara kambing, akikah kambing, oh nampak nyaman, heran pengen cobalah si anjing ini kan, dikawin nih, tahu lahir kambing enggak, apakah boleh kita makan? Haram, itu najis, tidak boleh, dihukumi seperti anjing. Tapi nampak tidak ada lah ya. Itu cara membersihkan najis mughalladhah. Maka kalau ada anjing, jangan sampai mendekat ke rumah kita. Jangan sampai mendekat ke rumah kita. Orang yang miara anjing ya, dalam keadaan tidak darurat, maka setiap hari pahalanya berkurang seukuran satu gunung. Setiap harinya itu miara. Bagaimana kalau makannya, bagaimana dan lain sebagainya.
kecuali dia darurat, misalnya seperti apa? Seperti polisi, dia harus menggunakan anjing jinak tersebut. Untuk apa? Mengetahui di mana penjahat, di mana perampok, di mana dia lari. Maka dia harus tahu anjing tersebut dengan anjing tersebut. Maka tidak apa. Tapi kalau untuk penjagaan rumah, harta kita begitu banyaknya, akhirnya menggunakan anjing, maka haram, tetap haram, tidak boleh. Tidak ada ulama yang memperbolehkan tanpa alasan yang darurat. Darurat tadi seperti polisi. Darurat harta banyak, melimpah hartanya, mobilnya 10, rumahnya megah 10 tingkat misalnya, ya kan, maka dia merah anjing, tetap haram. Karena pada hakikat harta bukanlah hal yang berharga dalam agama, maka tidak boleh untuk memelihara anjing. Setiap hari amalannya berkurang 1 gunung, sedangkan amalan kita tak sampai segunung, berarti habis. 1 hari habis, 2 hari habis, 1 hari lah dah habis. Jangan nunggu 2 hari. Jangan nunggu 2 hari. Kita kasih waktu masih ada 5 menit. Mungkin jamaah ingin bertanya, dipersilahkan sebelum melanjutkan najis kedua dan ketiga. Waalaikumsalam. Pertama, sunnah terbaik itu yang kita minum. Jadi sekarang ini sholat sunnah fardu. Seandainya kita akan di rumah, apa tidak wajib kita ketinggalan sebagai yang berdua. Yang kedua, berita bahwa dari itu jadi betul kemudian. Jadi ini masalah ibu seorang ibu yang melakukan hubungan suami istri, namun dia tidak mencapai dia untuk orgasme dari kedua. Setelah itu dia mandi besar. Setelah mandi besar, tiba-tiba dari vagina keluar. Jadi hukumnya itu harus mandi lagi atau mohon penjelasan soal itu kedua. Salat sunnah yang afdal adalah salat sunnah yang dikerjakan di rumah. Lalu bagaimana dengan qabliyah, yang mana waktu pelaksanaannya sangat dekat dengan salat wajib tersebut? Kalau sampai di rumah, maka terlambatlah kita untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Zaman dahulu memang rumah itu tak jauh-jauh dari masjid, karena penduduknya pun sedikit, maka mereka pelaksanaan salat sunnahnya di rumah. Lalu kalau sekarang bagaimana? Kita buat siasat bagaimana supaya bisa salat di rumah tapi tak ketinggalan di masjid. Tetap keutamaannya tetap salat di rumah lebih afdal. Bagaimana? Salat sunnah qabliyah boleh dilaksanakan setelah salat wajib dilaksanakan. Salat sunnah qabliyah masuknya dengan masuknya waktu salat dan keluarnya dengan keluarnya waktu salat. Qabliyah, saya lagi, masuknya waktu salat qabliyah itu dengan masuknya waktu salat, keluarnya dengan keluarnya waktu salat. Contoh, salat zuhur jam 12. Kapan kita boleh melaksanakan salat qabliyah? Kita boleh melaksanakan dari jam 12 sampai jam 3. Ya kan? Misalnya kita salat zuhur dulu, baru salat qabliyah. Apakah boleh? Boleh. Karena waktunya belum keluar. Kita salat jamaah dulu di masjid kan? Nanti setelah salat jamaah baru kita salat di rumah qabliyah plus ba'diyah. Boleh. Kalau ba'diyah masuknya waktu dengan setelah melaksanakan salat tersebut.
Salat zuhur jam 12. Kapan masuk salatnya? Kapan disunahkan salat ba'diyah? Setelah salat zuhur. Jam 12 belum salat, belum sunnah salat ba'diyah. Jam 1 belum salat, belum sunnah salat ba'diyah. Setengah 3 salat zuhur. Barulah setelah salat zuhur disunahkan salat ba'diyah. Keluarnya dengan keluarnya waktu salat tersebut. Faham semuanya? Jadi tidak apa-apa kita siasati. Ya, nanti kalau misalnya subuh itu waktunya kadang-kadang panjang, bisa imam kadang ada zikir ini itu nanti bisa. Kalau maghrib tak bisa itu. Nanti setelah ba'diyah. Kemudian apakah wajib mandi lagi setelah dia mandi tahu-tahu beberapa waktu kemudian keluar lagi? Maka tetap diwajibkan mandi. Tetap diwajibkan mandi karena kewajiban mandi apa? Khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air sperma. Keluarnya air sperma. Maka dengan keluarnya tersebut diwajibkan mandi. Walaupun tadi udah mandi karena yang tadi dianggap belum sempurna. Dianggap belum tuntas. Mandi lagi tidak apa-apa. Lebih aman. Wallahu a'lam. Misalnya kita ini dia dalam jauh ya, jadi kita itu merasa misalkan bagian tersebut itu ada dua gitu, kita itu wajib atau mandi itu kita tidak bawa yang ganti gitu kan, sedangkan waktu kami kasih masih mencari kita tuh apa tuh bersihkan ini dan apa di tempat umum. Kalau dalam keadaan darurat maka kita salat dalam istilah para ulama li hurmatil waqti. Salat karena menghormati waktu. Nanti diulang lagi. Ya. Badan kita najis. Atau kita sekarang dalam keadaan perjalanan safar, dalam mobil tertidur, tak tahu ihtilam, lebih basah. Saking nak juga di bis juga ada AC. Ihtilam, nak mandi mana ini perjalanan jauh. Ya, akhirnya gimana? Salatnya bagaimana dan sebagainya. Maka tetap salat ya, dihormatil waqti. Tujuannya hanya menghormati waktu salat itu. Nanti diqadha. Diulang lagi salat tersebut karena salat yang tadi dianggap belum sah. Hanya sekedar menghormati waktu tersebut. Nah, nanti pada sampai tujuan kita salat lagi. Wallahu a'lam. Mohon maaf Pak Ustaz, bukannya kalau kita dalam keadaan itu tidak boleh masuk masjid? Maksudnya tidak masalah. Orang yang maksud saya kan safar dalam mobil, status dia tadi masih di mobil, salat di dalam mobil, dalam kendaraan tadi bahas bisnya. Kalau dalam masjid tentunya tidak boleh. Ada di WC kita mohon maaf tadi kurang jelas. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.